Jadi gini Bang Juma, Yohanes datang ini mempersiapkan jalan sebelum Yesus datang. Jadi Yohanes sudah mendahuluinya untuk mempersiapkan jalan kedatangan Yesus. Di Markus itu bisa dibaca Markus 1 dan seterusnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yohanes malah didengar oleh mereka-mereka ini yang tadi katanya pendosa-pendosa ini. Sedangkan yang lain itu tetap berkeras kepala. Umat yang berkeras kepala, sehingga bagi Yesus mereka ini lebih duluan masuk. Karena mereka lebih percaya apa yang diberitakan Yohanes. Begitu Bang Zuma. Masalah dosa kalau mau ditakar semua berdosa Bang. Saya mau bilang ada satu peristiwa di mana seorang pelacur akan dilempar dengan batu, dirajam sampai mati. Yesus berkata kepada mereka, jikalau di antara kalian ada yang tidak berbuat dosa, silakan lempar duluan. Tidak ada yang berani Pak. Iya, tidak ada yang berani lempar. Sehingga Yesus bilang, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Yang bisa mengampuni dosa cuma Allah Pak. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Disitulah bukti kekuasaan Yesus. Dan Yohanes tadi itu mempersiapkan jalan. Sehingga pada saatnya Yesus dibaptis juga oleh Yohanes. Ketika Yesus dibaptis, rohnya turun seperti roh merpati dan suara dari Allah berkata, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan kepadanya. Mungkin nanti bisa dibaca lebih jelas. Saya kebetulan lagi di luar nih Pak. Ya Pak Richard mungkin menambahkan, silakan. Nelson silakan. Lanjut dulu Pak Bang Suma dulu, mungkin tanggapi dulu, nanti habis itu saya jawab ulang. Baik, jadi begini saudaraku ya. Yesus itu memang adalah sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tapi kisi-kisi pengajarannya, cakupan muatan kurikulum pembelajarannya sebagai maran, sebagai guru, sebagai tuan, ya, kepada Bani Israel, itu adalah cakupannya dia hanya utusan Tuhan dan itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya satu-satunya orang yang mengampuni dosa adalah Yesus, keliru itu. Itu keliru yang sangat fatal. Kenapa? Yesus berdoa, Bapa ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan Yesus yang mengampuni dosa. Dia hanya utusan Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada dirinya. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak melakukan pekerjaan selain karena aku melihat Bapa melakukan pekerjaan tersebut. Yohanes 20 nomor 23 coba kita lihat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang itu diampuni. Nah toh, coba. Berarti siapapun bisa mengampuni dosa. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosa orang tersebut tetap ada. Ini kata siapa? Kata Yesus. Yohanes 20 nomor 23. Ini pengakuan Pak. Jadi tidaklah sesuatu yang sangat luar biasa ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Karena Yesus itu adalah wakil Tuhan. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa inilah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara kepada Bani Israel untuk melakukan tanda-tanda kekuatan mukjizat di tengah-tengah seperti yang kamu lihat. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui Yesus bahwa Yesus itu adalah utusannya. Yesus melakukan mukjizat dari dia dengan izin Allah. Melakukan apapun dengan izin Allah. Sehingga Yesus yang adalah oknum yang dijadikan duta Tuhan, apa yang dikatakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri.
Selesai Pak. Bagi orang yang menggunakan akal sehat, meninggalkan doktrin, maka dia akan mengatakan, ini murni utusan pencipta langit dan bumi yang wajib hukumnya dimuliakan sebagai rasul. Al-Quran mengatakan gini. Ya, saya harus kembali ke Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu. Musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Di Islam itu diajarkan seperti itu. Ya Bani Israel, aku ini bukan anak haram, aku ini bukan anak zina, aku ini bukan utusan Ifrit, aku ini utusan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Apa respon daripada orang-orang pada saat itu? Diolok-olok Pak Yesus itu. Dinistakan beliau itu. Kenapa? Yesus dianggap musuh. Karena perpuluhan berkurang disebabkan jemaah mereka banyak menjadi pengikut Yesus. Sehingga Yesus dianggap sebagai ancaman. Maka mereka melakukan kesaksian palsu agar Yesus itu disalibkan, agar Yesus itu dibunuh, agar Yesus itu dimatikan, supaya tidak ada saingan orang-orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Mereka kemudian membuat kesaksian palsu supaya Yesus itu disalibkan dan dibunuh. Karena mereka tidak suka. Jadi orang Farisi, orang Yahudi ingin menganiaya Yesus bukan oleh karena tebusan dosa waris, bukan. Tetapi karena orang Yahudi dan orang-orang Farisi pada saat itu, ahli kitab pada masa itu, terancam ekonominya disebabkan karena Yesus datang semakin hari semakin banyak pengikutnya, semakin kurang perpuluhan kepada imam-imam mereka. Itulah penyebabnya sehingga Yesus ingin disalibkan. Tetapi beranjak daripada itu, nilai itu bergeser kemudian, yaitu kematian Yesus adalah kematian untuk menebus dosa yang kemudian dijajakan kepada Romawi dan Yunani dan diaminkan sampai ke Indonesia. Sekira gitu Pak. Boleh kita lihat di dalam Matius 26 nomor 59, ya, bagaimana kemudian penyaliban terhadap Yesus itu adalah hasil daripada kesaksian palsu para mahkamah Israel pada masa itu. Silakan. Pak Icat, ini Pak Zabang Zuma. Jadi Silakan. memang iya Pak, di Taman Getsemani itu Yesus mau memberikan teladan dalam doa itu. Sehingga orang semua berkata, kok Tuhan berdoa? Iya kan? Tetapi Yesus mau memberikan teladan kepada kita. Dalam keadaan apapun, jangan pernah lupa berdoa. Padahal saat itu terjepit. Harusnya kalau mau turun dari salib juga bisa. Tetapi inilah kehendak Allah yang harus Yesus lakukan. Bang Zuma, dalam kondisi Yesus sebagai manusia saat itu. Dia meninggalkan semuanya, dia mengambil rupa manusia. Sehingga dia berdoa. Dan itu sebenarnya teladan yang poinnya adalah dia mau memberikan teladan kepada semua umat Kristen. Dalam keadaan apapun, terjepit sekalipun, jangan pernah lupa berdoa. Dan bahkan kalau dibaca di situ, keringatnya itu, peluhnya itu bahkan seperti tetesan darah yang jatuh. Tetapi dia bilang, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Artinya dia mau menunjukkan kesetiaannya sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan tidak ada satu manusia pun bisa begitu Pak. Saya jamin. Rela mati, bahkan mati di kayu salib. Orang lain dia bisa sembuhkan, orang buta, orang mati pun dihidupkan. Tetapi inilah kehendak Bapa yang harus dia laksanakan demi menyelamatkan umat manusia. Lalu tadi banyak tadi, apalagi saya lupa tadi. Harus dicatat nih Bang Juma ini kalau ngomong. Jadi begitu Bang Juma, kira-kira poinnya di situ. Memang tadi Pak Icat sudah sampaikan, memang untuk mempercayai iman Kristen ini memang udah gampang. Sehingga ada perkataan bilang, tanpa kuasa Roh Kudus engkau tidak mungkin mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan susah. Dan hikmat itu, hikmat wisdom from God, hikmat itu berasal dari Allah. Kitab Amsal
Dari mulut Allah lah keluar hikmat dan pengetahuan. Semakin kita menguji, dan memang betul Bang Juma, umat bangsa Yahudi saat itu sangat, para Farisi sangat ketakutan dengan kehadiran Yesus. Pertama perpuluhan mungkin berkurang, dan Yesus membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa anak-anak yang datang kepadanya dia nggak mengusir? Padahal orang Farisi kalau anak-anak dianggap remeh, tapi Yesus bilang kalau engkau mau masuk kerajaan surga, engkau harus menjadi seperti anak-anak ini. Artinya harus benar-benar polos, harus benar-benar bersih. Baru bisa masuk, bukan persembahan-persembahan yang menipu Allah. Ibaratnya berbuat dosa, nanti kita puasa lagi, nanti kita bayar lagi, zakat bayar lagi. Oh enggak, yang Yesus butuhkan itu mengasihi. Hidup yang mengasihi, hidup yang mengampuni. Mengampuni ada dua konteks, ingat. Saya mengampuni Bang Suma ketika mungkin Bang Suma punya kata-kata menyakiti saya. Oke, tugas saya mengampuni. Tetapi ada dosa yang kuasa kehendak Allah yang bisa mengampuni, Pak. Kami sebagai manusia tidak punya kehendak untuk mengampuni itu. Dosa-dosa persinahan, dosa-dosa yang lain. Dan tadi ada satu juga yang bilang bahwa 10 hukum Taurat itu bukan ditiadakan, tapi Yesus menggenapinya. Tapi ada satu hal yang harusnya malam ini saya sampaikan bahwa ke semua hukum Taurat itu bagi kami orang Kristen itu sudah dibayar lunas. Yang penting jangan kita menghujat Roh Kudus, jangan menghujat Yesus. Dosa-dosa yang lain itu bisa diampuni. Tetapi dosa menghujat Roh Kudus adalah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Di dalam Roma dia berkata upah dosa ialah maut. Upah dosa itu pasti maut. Tidak ada ceritanya. Itu adalah kematian akan menjemput. Apalagi dosa kepada Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu pasti maut. Karena udah kita baca bersama, bahkan sudah diimani, bahkan disuruh untuk mengimani Injil, Taurat, dan Zabur. Jadi saya pikir penting untuk dibaca, dipelajari. Ya kalau mau diimani ya memang perlu kekuatan yang lebih kuat untuk bisa mengimaninya. Mungkin itu sementara Pak, silakan Pak King menambah. Saya sikapi dulu Pak sebentar ya. Jadi gini, saudara saya, ketika Anda mengatakan Yesus itu berdoa, itu adalah tauladan. Betul itu. Saya mengaminkan itu. Yesus berdoa adalah tauladan kepada pengikutnya, kepada muridnya. Permasalahannya sekarang, Yesus berdoa bukan kepada dirinya, bukan kepada Yesus berdoa, tapi kepada Bapa. Jadi pengikutnya pun harus berdoa kepada Bapa. Bukan kepada Yesus dia berdoa, tapi kepada Bapa. Nah sekarang, kalau Anda mengatakan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa di sini adalah Tuhan, Pak. Bapa itu adalah Tuhan. Makanya ketika dia mengatakan di dalam kitab saudara, Yohanes 20 ya nomor 17, di situ jelas sekali dikatakan Yesus berkata kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku pergi kepada Bapa." Bapa ini Tuhan, Pak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, kepada ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sama di dalam Al-Quran juga dikatakan, "Maqultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel apa yang tidak engkau perintahkan kepadaku. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama, Yesus juga mengatakan begitu. Aku akan pergi kepada Bapa, ilahku dan ilahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus bertuhan. Sejatinya yang bertuhan, dia bukan final dari semuanya. Dia bukan final, dia bukan akhir dari semuanya. Dia bukan ending. Dia hanya jalan menuju kepada Tuhan yang benar. Oleh karena itulah kemudian saudaraku, ketika saudara mengambil data, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu tidak bertaubat, dan seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Poin yang saya temukan dari narasi Anda adalah sebab anak itu polos, sebab anak itu tidak ada dosa. Artinya dosa waris memang gak ada. Makanya di Islam manusia lahir itu dalam keadaan fitrah, suci mereka itu. Makanya Yesus mengambil anak ini sebagai contoh. Karena anak ini adalah polos, bersih, suci dari dosa. Bukan rabi-rabi yang dijadikan contoh oleh Yesus. Bukan pendeta, bukan imam-imam, bukan. Tetapi anak kecil, karena anak kecil itu suci. Nah, yang menyakitkan di sini ketika kemudian Anda mencoba menarasikan suatu hukum, lalu kemudian hukum itu Anda telah ada dengan akal, kita tengok di dalam Matius 18. Apa yang dikatakan oleh Yesus di data nomor 16-nya? Tetapi barang siapa yang menyesatkan satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada aku. Apa kata Yesus? Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Karena memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Siapa mereka yang kemudian celaka, kata Yesus? Yang mengajarkan orang lain untuk tidak mengasihi kepada Tuhan. Tadi ada poinnya mengasihi yang terakhir Anda katakan. Saudara pelajari dulu apa itu mengasihi. Ini coba kita lihat. Matius 18 nomor 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, maka dia ibaratkan lebih baik digantungkan batu kilangan di lehernya lalu ditenggelamkan di laut. Artinya lebih baik dibunuh orang yang menyesatkan anak kecil. Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, jadi kalau hari ini Anda mengajarkan anak-anak kecil, mengajarkan anak-anak Anda yang polos, yang tidak ada dosa ini untuk menuhankan Yesus, berarti Anda mengajarkan mereka kemudian menjadi orang yang sesat. Kata Yesus, orang seperti ini lebih baik kemudian digantung di lehernya batu kilangan lalu ditenggelamkan. Gak boleh Anda mengajarkan sesuatu kepada anak-anak Anda yang tidak Yesus ajarkan. Itu bukan ajaran kasih. Ajaran kasih adalah mengajarkan anak keturunan Anda untuk taat kepada kitabnya Nabi Musa. Untuk taat kepada ajarannya Yesus. Bukan justru mengajarkan anak-anak Anda menyembah Yesus. Karena Yesus berdoa, mempertuhankan, mempertontonkan kepada Bani Israel. Sibuk dia semalam-malaman berdoa hanya kepada Bapa. Tidak pernah dia mempraktekkan dan mengajak orang-orang berdoa kepada dirinya. Kalau menyebut dirinya dalam doa, yes. Tapi bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai kode bahwa aku adalah pengikut Yesus. Untuk karena itulah, wahai Tuhanku, perkenankanlah doaku. Sama seperti kami, ketika kami berdoa juga Nabi Rasulullah Muhammad SAW kami sebut sebagai kode, sebagai umat beliau. Sebagai kode bahwa kami mengimani beliau sebagai Rasul. Bani Israel pun diajarkan oleh Yesus, jika kalian berdoa, berdoalah dalam namaku. Bapa pasti akan mengabulkan. Tapi itu untuk Bani Israel, bukan untuk Anda, bukan untuk saya. Nah ini yang saya katakan, mengasihi itu, kata Tuhan di dalam Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, 1 Raja-Raja 3 nomor 2, mengasihi itu adalah melaksanakan segala ketetapan-ketetapan Tuhan yang diajarkan oleh hambanya, yaitu Nabi Musa. Ketetapan hukum-hukumnya, ketentuannya, ajarannya, dan kemudian patut terhadap apa yang diajarkan dan melakukan itu kepada anak-anak, keturunan, cucu, dan seterusnya. Itu baru dikatakan kasih. Itu kasih kepada Tuhan, taat kepada hukum Tuhan. Kasih kepada manusia adalah, dengarkan, kasih kepada Tuhan adalah taat kepada perintah Tuhan. Kasih kepada manusia adalah mengajarkan kepada manusia, mengajak kepada manusia untuk taat kepada perintah Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, intinya adalah taat kepada aturan-aturan Tuhan. Silakan. Terima kasih Bang Suma, luar biasa. Sama-sama, Jadi Pak. gini Pak, mungkin aku jawab simpel aja Pak. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu. Yang kedua, ini mungkin udah biasa didengar.
Di dalam Yohanes pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam konteks dia berdoa, itu ketika dia mengambil rupa sebagai manusia, Bang Juma. Tetapi kemudian dia kembali, dia untuk menghakimi dunia dan akhirat. Mungkin ini sudah sering kita sampaikan, tapi yang harus saya sampaikan. Jadi Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu dibuktikan juga di dalam Yohanes pada mulanya firman bersama. Dan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, Bang Juma. Mungkin kalau di Bang Juma mungkin dibilang kalimatullah gitu, kalimatullah. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau saya keliru. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Jadi benar-benar firman Allah, Allah berfirman kepada Maria, jadi makan jadilah, dia mengandung. Begitu Bang Juma. Kalau bicara kasih ya pasti semua orang udah tahu. Bahkan di dalam doa Bapa kami saja berkata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau saya belum mengampuni orang lain, jangan pernah saya berharap bahwa saya diampuni. Itu udah hukumnya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan minta makanan untuk tiap hari. Seperti umat Israel di padang gurun, diberikan mana tiap hari, mana jatuh dari langit. Begitu juga dengan burung, dan tidak boleh tampung, karena besok jatuh lagi. Siang dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Itulah kemahakuasaan Allah. Jadi Allah tidak bisa kita selami dengan pikiran manusia. Allah punya kehendak bebas untuk menyatakan kebesarannya dan kemuliaannya. Mungkin teman-teman yang lain silakan menambahkan. Terima kasih. Saya tanggapi dulu Bang, nanti Bang Richard setelah saya kali. Ya, Oke ya, baik, terima kasih. Jadi gini saudaraku yang baik hati. Ketika saudara mengambil narasi Yohanes 10 nomor 30, kami umat Islam juga mengakui itu. Yesus itu bukan orang durhaka, Yesus itu bukan pendosa, Yesus itu adalah orang soleh, Yesus itu adalah orang yang taat, orang yang dikasihi oleh pencipta langit dan bumi. Orang yang salah satu di antaranya orang yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Kami imani itu. Kenapa demikian? Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Silakan kita baca Yohanes 8 nomor 29. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau Yesus tidak berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Bapa, apakah dia boleh bersatu dengan Bapa? Tidak bisa. Makanya dikatakan, dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapa berdua, aku dan Bapa adalah satu. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Kenapa Yesus ini tidak dibiarkan sendiri? Kenapa? Di dalam kitab saudara, sebab Yesus itu taat. Sebab Yesus itu soleh, makanya Yesus tidak dibiarkan seorang diri. Dia selalu bersatu dengan Bapa. Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu jelas tuh. Jadi kemudian Yesus ini mengaku dengan mulutnya sendiri, tetapi supaya dunia tahu. Agar kita tahu nih, agar saudaraku yang Kristen tahu, agar kami umat Islam juga tahu bahwa Bapa dikasihi oleh Yesus, Yesus dikasihi oleh Bapa disebabkan karena Yesus itu melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Yohanes 14 nomor 31. Sehingga Yesus itu ketika berdoa atau minta apapun selalu dikabulkan. Anda lihat dalam Yohanes 11 nomor 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kenapa? Karena dia selalu
melakukan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Coba kita lihat lebih jauh di dalam Yohanes, kita mundur di data awal nomor 15. Di situ dikatakan begini. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku Yesus tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku Yesus tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Berarti Yesus dan Bapa berdua. Aku tidak seorang diri. Aku menghakimi, tapi tidak seorang diri. Aku berdua. Aku bersama dengan Bapa. Dan dalam kitab Tauratmu tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Ingat, Yesus mengatakan, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, kesaksian dua orang adalah sah. Yesus mengatakan dua. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri satu orang, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku dua orang. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Kenapa aku dan Bapa adalah satu? Sebab apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada aku, itu yang aku lakukan. Aku selalu berbuat sesuatu yang berkenan kepadanya. Aku memuliakan namanya di dunia dengan jalan melakukan segala perintah yang ia perintahkan untuk aku lakukan. Maka aku dan Bapa adalah satu. Tetapi hakikatnya, pribadinya, aku dan Bapa adalah dua. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalaupun aku menghakimi, maka penghakimanku itu pasti benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Subhanallah. Jadi saudaraku, kami umat Islam itu selalu memuliakan oknum ini sebagai nabi dan rasul. Kenapa? Karena dia adalah satu dengan Tuhan. Tidak pernah dia itu ingkar terhadap perintah Tuhan. Tidak pernah. Tidak pernah kemudian dia membatalkan perintah Tuhan sehingga dia harus terkutuk di atas tiang salib. Tidak pernah. Apa yang diperintahkan untuk mentaati hukum Taurat, dia datang untuk mentaati hukum Taurat. Apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan kepada Bani Israel, itu yang disampaikan kepada Bani Israel. Yesus adalah manusia suci. Yesus adalah manusia yang mulia. Yesus adalah manusia yang dekat kepada pencipta langit dan bumi. Itu iman kami umat Islam. Sehingga mustahil orang sesuci ini mati terkutuk untuk Romawi dan Yunani. Mustahil. Mustahil sekali lagi. Mustahil. Jadi ajaran kemudian dia datang dalam Efesus 5 nomor 2. Dia datang untuk mempersembahkan dirinya sebagai persembahan harum kepada Theos. Na'udzubillah. Theos mana yang minta kemudian orang yang dikasihinya untuk dikorbankan? Tidak ada itu. Ini hanya ajaran yang dijajakan orang Farisi kepada Romawi dan Yunani. Celakanya kita anak Indonesia ikut-ikutan mengaminkan. Nah, sekira gitu saudara-saudara saya, ini adalah perspektif pemahaman saya berdata berdasarkan dengan Bible dan juga Al-Quran. Silakan ditanggapi. Iya Bang Juma, terima kasih. Luar biasa. Jadi itulah Bang Juma, kita pada titik bahwa menurut Bang Juma, iman Bang Juma, Yesus sudah disalibkan. Tapi ada bukti kebangkitan Yesus di dalam Injil. Tangan yang berlubang paku. Ada bukti darah yang sampai sekarang sudah diambil sampelnya. Bahwa memiliki kromosom dari ibu saja. Itulah bukti bahwa Yesus itu Yesus tunjukkan dirinya kepada murid-muridnya 40 hari bersama murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Kemudian memberikan Roh Kudus kepada kami yang percaya kepadanya. Dia bilang, inilah aku, kalau kamu tidak percaya masukkan tanganmu di sini. Kalau tadi Bapak bilang dia satu, benar dia satu karena dia itu adalah Allah Pak. Allah yang menjadi manusia sehingga tidak bercacat dan tidak bercela. Bang Juma. Begitu Bang, memang memahami iman Kristen agak sulit sih kadang kalau dipakai logika kelihatannya nggak masuk akal, menuhankan manusia apa segala macam. Tetapi inilah kehendak Allah yang dinyatakan lewat manusia.
kehendak Allah. Allah berkehendak bebas. Dan bukti kebangkitan Yesus itu nyata, Bang Juma. Dia bersama dengan murid-murid dan ada saksi. Peristiwa kenaikan dia juga, Pantekosta ada saksinya, Pak. Di saat itu bukan sebuah cerita yang diceritakan secara cerita dongeng, cerita-cerita yang ini. Begitu, Pak. Sehingga memang ya mari kita saling terbuka. Mohon maaf, maksudnya kita saling buka-bukaan lah ya. Memang itu saksi kebangkitan Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit berarti iman Kristen sia-sia. Iman Kristen itu sia-sia, nggak usah dipercaya. Tetapi karena kebangkitan Yesus mengalahkan maut, Pak. Mana ada orang tinggal di dalam kubur 3 hari bisa bangkit? Siapapun dia nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak, Bang Juma. Tetapi itulah Allah yang hanya bisa bangkit, cuma Allah. Tidak ada seorang pun. Begitu. Tetapi kemudian dia mengambil rupa manusia. Sebenarnya dia memberikan teladan kepada manusia. Kalau mau masuk surga harus seperti aku. Yang Tuhan saja merendahkan diri seperti orang yang paling hina. Apalagi kalian-kalian ini. Iya kan? Harus mengambil rupa. Allah mengambil rupa sebagai hamba. Tidak menyentarakan dirinya tetapi dia mengambil rupa yang terhina. Itulah baru Allah berkenan. Supaya bisa menyatu dengan Allah. Sehingga pada saatnya Yesus bilang, aku tidak lagi memanggil kamu hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku memanggil kamu sahabat. Karena apa yang aku perbuat kamu tahu. Dan semua rahasia terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah dibukakan di dalam kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Di dalam Alkitab ini, Pak. Begitu. Tinggal kita mau belajar, kita mau memahaminya. Dengan tuntunan Roh Kudus. Kita mau membuka hati. Pasti kita akan mengerti arti kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf itu dulu, Pak. Nanti yang teman-teman mau menambahkan silakan. Saya tambahkan sedikit ayat-ayat di Alkitab yang mendukung Yesus adalah Tuhan. Yohanes 17 ayat 21. Agar mereka semua menjadi satu seperti Engkau, Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Supaya mereka juga menjadi satu di dalam kita. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak satu-satunya yang adalah Allah sendiri yang memiliki hubungan paling dekat dengan Bapa telah membuatnya dikenal. Kolose 2, 9-10, karena di dalam dirinya seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani dan di dalam Kristus kamu telah dibawa ke kepenuhan. Dia adalah kepala atas setiap kekuatan dan otoritas. Yohanes 10 ayat 33, kami tidak melempari kamu dengan batu untuk pekerjaan yang baik, jawab mereka, tetapi untuk penghujatan karena kamu seorang manusia biasa, mengaku sebagai Allah. Yohanes 5 ayat 18, inilah sebabnya mengapa orang Yahudi semakin mencari untuk membunuhnya, karena bukan saja ini melanggar hari Sabat, tetapi ia bahkan menyebut Allah Bapanya sendiri, menjadikan dirinya setara dengan Allah. Yesus adalah firman, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 20, dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal dia yang benar dan kita ada di dalam dia yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Roma 10 ayat 13, karena setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Yohanes 8, 57-58, orang berkata, kamu bahkan belum berumur 50 tahun, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sebenarnya bahkan sebelum Abraham lahir, aku udah ada. Yohanes 8, 22-24. Ini membuat orang Yahudi bertanya, apakah dia akan bunuh diri? Itukah sebabnya dia berkata, kemana aku pergi kamu tidak bisa datang. Tetapi dia melanjutkannya, kamu berasal dari bawah, saya dari atas. Anda berasal dari dunia ini, saya bukan dari dunia ini. Aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jika kalau Anda tidak percaya bahwa saya adalah dia, Anda memang akan mati dalam dosa-dosa Anda.
Ya, Yohanes 13, 18-19. Aku tidak menyebut kalian semua, saya tahu mereka yang saya pilih, tetapi kini untuk memenuhi perikop kitab suci ini, dia membagikan rotiku telah berbalik melawan aku. Aku memberitahumu sekarang sebelum itu terjadi, sehingga ketika itu terjadi, kamu akan percaya bahwa aku adalah siapa aku. Di Yesaya 4 ayat 6, beginilah firman Tuhan Raja Israel, penebusnya, Tuhan semesta alam, aku yang pertama dan aku yang terakhir. Selain saya tidak ada Tuhan. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, itulah semua ada banyak yang kalau kita mau jelaskan ayat per ayat mengatakan ketuhanan Yesus. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudaraku. Jadi gini, yang pertama yang tadi ya kembali kepada tentang penyaliban ada disinggung sedikit. Bahwa dia hidup, dia bukti daripada ketuhanan beliau, dia bangkit dan seterusnya. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan kemudian ada orang yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus di antara seluruh murid-muridnya. Tidak ada satupun tertulis, entah itu sejarah yang internal atau eksternal Kristen, itu nggak ada. Sekiranya kebangkitan Yesus itu diajarkan oleh Yesus, maka murid-muridnya tidak akan lari tunggang langgang meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Kenapa? Mereka akan busung dada. Coba aja kau bunuh Tuhanku. Dia sudah mengatakan bangkit hari ketiga. Tapi apa yang terjadi? Maria datang ke pemakaman pada hari Minggu. Dia datang bawa rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah itu? Adakah mayat di tradisi Yahudi dikasih rempah? Tidak. Orang yang dikasih rempah itu adalah orang yang mau diobati luka-lukanya akibat dicambuk dan seterusnya. Itu poin pertama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Al-Quran dulu, Pak. Supaya kita bisa memahami lebih jauh apa yang kami imani terhadap oknum yang disalib ini. Al-Quran mengatakan, wa qaulihim, dan ucapan mereka, inna, sesungguhnya, qatalna, kami telah membunuh Al-Masih Isa ibna Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Rasul, utusan atau Rasul Allah, wama, padahal tidaklah qataluh, mereka membunuhnya, wama, dan tidaklah salabuh, mereka menyalibnya, atau mereka mengikatkan pada punggungnya sebuah tali di atas tiang. Salabu. Walakin, akan tetapi, syubbiha, diserupakan lahum bagi mereka. Nah, maksudnya apa ini? Ini kalau saya mengikuti apa yang saudara katakan tadi, ada orang bangkit, lalu kemudian dia makan ikan goreng, memperlihatkan bukti pakunya, dan seterusnya, cerita itu lengkap di dalam Lukas 24, mulai dari data 36 dan seterusnya. Ini tidak bertentangan, Pak. Tidak bertentangan. Kalau kemudian di sini tidak dikatakan bahwasanya ada orang yang secara mutlak tanpa penafsiran yang menggantikan posisi Nabi Isa atau Yesus. Nggak ada. Itu hanya penafsiran bahwa ada orang yang diserupakan. Itu penafsiran. Tetapi tidak ada data akurat yang mengatakan bahwasanya ada oknum yang di situ sebagai pengganti. Al-Quran hanya mengatakan bahwasanya akan tetapi walakin syubbihalahum, diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Bisa jadi Yesus itu betul-betul disalib, diserupakan sesuai dengan keinginan orang-orang yang menyalibnya. Apa itu? Mate. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan bagi mereka bahwa yang disalib ini tersalib, bahwa yang dibunuh ini terbunuh. Padahal sebenarnya dia tidak mati. Hanya diserupakan sebagai orang yang dibunuh. Dan kalau kemudian kita kritis terhadap cerita di dalam Bible, ternyata darah Yesus masih mengucur. Kedua, dia tidak dipatahkan kakinya.
Sebagaimana orang yang disalib pada masa itu. Ketiga, ternyata sebelum dia disalibkan, mati, dikatakan mati, dia minum anggur. Dia minum semacam obat penenang. Sehingga ketika dia minum anggur yang dicucuk di mulutnya, tiba-tiba kemudian dia mengatakan selesai. Pingsan dia, Pak. Bukan mati. Makanya dikatakan Al-Quran, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan bagi mereka maksudnya, bisa jadi diserupakan dengan orang lain, ada pengganti lain. Bisa jadi Nabi Isa diserupakan seperti orang yang sudah disalib, seperti orang yang sudah mati. Mari kita lihat lebih jauh. Ketika kemudian Nabi Isa atau Yesus itu sudah serupa orang mati di atas tiang, tentara Romawi tidak lagi memeriksa nadinya. Tidak ada cerita itu, Pak. Seketika kemudian mayatnya diturunkan, jasadnya diturunkan karena sudah hampir Sabat. Lalu dikuburkan di mana? Bukan dikubur lainnya orang Yahudi, Pak. Yesus itu tidak dikubur di timbun tanah, tidak. Tetapi dia dimakamkan di makam Yusuf Arimatea, salah satu orang kaya pada masa itu. Berbentuk goa. Jadi Yesus dimasukkan layaknya hanya disebut goa, tidak layak disebut kuburan sebenarnya. Yesus dimasukkan ke dalam goa, pintunya ditutup. Hari ketiga, hari Minggu, entah itu hari ketiga atau hari apa namanya, hari ketiga subuh raja, Maria datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki. Kok mayat diminyaki? Apa yang terjadi? Kalau ada kebangkitan, Maria tidak mungkin mengatakan, siapakah yang mencuri mayat Tuhanku? Gak mungkin dia mencari mayat kalau ada ajaran kebangkitan. Bukti bahwa dia bukan roh yang bangkit. Dia membuka pintu goa yang mana pintu itu terbuat dari batu. Bagaimana mungkin kalau dia roh tidak perlu buka pintu batu. Langsung aja tembus kalau dia roh. Tapi ternyata pintu goa itu sudah terbuka. Nah, endingnya apa lagi? Ketika di dalam Lukas 23, Shalom Aleichem, kata Yesus. Murid-muridnya kemudian tersentak kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Coba. Kalau ada ajaran bangkit pada hari ketiga, maka dia akan mengatakan, haleluya, haleluya. Tuhan kita bangkit, benar-benar bangkit. Tapi apa yang terjadi? Mereka kaget, mereka terkejut karena mengira melihat hantu. Berarti tidak ada ajaran bangkit hari ketiga, Pak. Kenapa? Di dalam Markus 14 nomor 50, ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Artinya mereka setelah itu tidak mengetahui apa yang terjadi dengan gurunya, apa yang terjadi dengan tuannya. Nah, sehingga ketika yang ada pada diri mereka hanya dikira desas-desus bahwa orang ini sudah meninggal, apalagi? Ayo mari kita kembali menjadi nelayan, mari kita kembali menjadi pedagang. Tiba-tiba muncul dia. Orang-orang itu mengira melihat hantu. Kamu kan sudah mati. Kok bisa muncul? Jangan-jangan kamu hantu. Oh bukan, aku bukan hantu. Kalau tidak percaya, lihat ini tanganku. Ini kakiku. Rabalah tanganku, rabalah kakiku, kata Yesus. Ada apa dengan kalian ini? Murid-muridnya masih heran. Murid-muridnya masih ketakutan. Apa kata dia? Apakah di antara kalian ada yang memiliki makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng, saudara-saudara. Apakah itu untuk membuktikan bahwa dia Tuhan? Atau untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu? Jawabannya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu. Tidak mungkin hantu makan ikan. Jadi yang dinarasikan Al-Quran, walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan bagi mereka. Ternyata kalau kita tarik dari cerita Bible, ternyata Yesus diserupakan orang yang sudah mati. Jadi bukan diserupakan dengan orang lain. Itu tafsiran. Jadi namanya tafsiran itu tanggapan. Berarti Yesus diserupakan dengan orang yang sudah mati bagi yang menyalibkan. Itu. Dan terbukti memang dia serupa orang mati. Makanya saya katakan, ini kalau kita menarasikan apa yang kita hasilkan dari hasil penyelidikan secara kritis terhadap Bible, maka Yesus hanya pingsan. Karena kakinya tidak dipatahkan. Dia hanya minum anggur, lalu kemudian pingsan. Bukti Maria datang membawa rempah-rempah. Bukti bagaimana kemudian Yusuf Arimatea, Nikodemus dan Maria minta secara sembunyi-sembunyi ke Pilatus. Buru-buru dia. Pilatus tolong turunkan cepat jasadnya. Padahal mereka tahu
diminta ke Pilatus ataupun tidak diminta ke Pilatus, jasad tetap harus diturunkan karena Sabat. Tidak boleh ada di atas tiang hari Sabat, tidak boleh. Harus turun, harus dikuburkan. Tetapi karena Maria, Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus tahu orang ini masih hidup, maka dia buru-buru minta. Lalu karena dia tahu orang ini masih hidup, tidak dikubur di liang lahat, tetapi dimasukkan ke dalam goa tertutup. Di mana goa itu masih ada oksigen, masih ada udara di dalamnya. Jadi Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Sehingga Allah mengatakan, Barrafa'ullahu ilai wa kalallahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Diangkat sesuai dengan Mazmur 91. Anaknya diangkat ke langit, diselamatkan dari segala mara bahaya. Anda baca Mazmur dari 1 perikop, dari data nomor 1 sampai nomor 16, Anda tamat di situ. Ternyata Yesus ini adalah orang jangankan dibunuh oleh orang-orang najis, orang-orang yang tidak bersunat, untuk kena penyakit sampar pun Tuhan tidak izinkan. Karena dia adalah hamba yang taat, dia orang suci yang harus dilindungi oleh Tuhan. Saya kira begitu, saudaraku. Nah, sedikit lagi, 1 menit. Mohon maaf, kepanjangan memang ini, karena banyak yang harus ku sampaikan. Saudara mengatakan, Yesus itu Tuhan. Dia memulai unsur ketuhanan. Bung, itu kesaksian saudara. Tapi kesaksian Yesus, dia bukan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36 membantah semua data yang Anda bawa. 1 menit ya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, tanda-tanda, mujizat, kekuatan, ya, tanda-tanda itulah, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan yang telah mengutus aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus, dia utusan Bapa, bukan Tuhan. Nah, kalaupun Anda mengatakan dia harus mati karena dia dituduh oleh orang Yahudi, dia telah menghujat Tuhan, dia telah menyetarakan Tuhan. Kita lihat di dalam Imamat 24 nomor 16, Pak. Siapa yang menghujat Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Dihukum mati. Bagaimana cara dihukum matinya? Dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat Tuhan, haruslah dihukum mati. Yesus kalau menghujat Tuhan, mau dihukum mati oleh orang Yahudi, bukan digantung di atas pohon, tetapi dirajam, dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat Israel. Dan di dalam Bilangan 15 nomor 36, lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemah, kemudian dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi kalau ada orang yang menghujat Tuhan, menghujat firman Tuhan, menghujat Roh Kudus di tengah-tengah Yahudi, maka dia harus dilempari dengan batu, Pak. Bukan dihukum seperti orang Romawi dan Yunani. Jadi lagi-lagi, salah kaprah, salah tempat, salah penghukuman, salah ini semua, dan kita imani berarti iman kita salah. Demikian, silakan. Baik, saya tanggapi dulu dari Mungkin Bang saya Suma 1 menit dulu, Pak. Saya 1 menit aja, baru Bapak lanjut. Jadi memang kaki Yesus sudah dipatahkan, Bang Juma. Nanti Bang Juma boleh baca di Yohanes 19 ayat 31 dan seterusnya. Setelah mereka melihat Yesus sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi mereka menikamnya dengan tumbak pada lambungnya, maka keluarlah air dan darah. Itu Bang Juma. Jadi kedua penyamun yang disalibkan di samping Yesus itu dipatahkan kakinya. Tetapi Yesus tidak. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ini bukan saya yang berbicara loh, ini firman Tuhan yang berbicara. Tadi Bang Juma sudah katakan jangan menambahkan atau mengurangi 1 oktav pun, lebih baik bumi dan langit dan bumi ini lenyap. Jadi begitu Bang Juma. Jadi benar beliau meninggal. Kalau misalnya dalam perspektif iman Bang Juma mengatakan ya itu enggak apa-apa, kami enggak membantah itu tafsiran yang tadi Bang Juma katakan, tafsiran menurut Bang Juma, ya silakan saja. Tetapi menurut firman kebenaran yang kami baca ya seperti itu ceritanya Bang Juma. Ya silakan dilanjut Bang. Baik, Nelson. oke, terima kasih untuk Bang Fel. Ya. Jadi begini, pertama, tadi saya ambil poin di mana Bang Suma membahas mengenai murid-murid Tuhan Yesus ketika penangkapan Yesus. Nah,
pada saat itu waktu Yesus ditangkap oleh para mahkamah agama itu oleh orang-orang Farisi, diperintahkan oleh kepala mahkamah agama yaitu orang Farisi untuk menangkap Yesus. Nah, murid-murid Yesus ini sebagai status pengikut Yesus. Nah, sehingga pada waktu Yesus ditangkap, mereka panik. Siapapun dia, pengikut-pengikutnya yang mengikuti Yesus, pasti mereka takut. Karena Yesus sudah ditangkap. Sehingga mereka lari, takut. Karena mereka pasti juga akan dipanggil. Bahkan mereka akan diadili dan dihakimi. Dan kemudian poin mengenai kubur Tuhan Yesus itu. Kalau dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat yang ke 66. Di sana sudah dinyatakan bahwa di sana kubur Yesus itu dijaga dengan ketat, ya. Dijaga dengan ketat. Ya, dijaga oleh para prajurit-prajurit diperintahkan oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dalam ayat 62 sana. Dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Lalu lanjut lagi dalam kebangkitan Yesus itu dalam Matius pasal 28 itu mengenai kebangkitan Yesus Kristus, di mana saya baca dalam nomor yang pertama Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan. Lalu duduk di atasnya, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Jadi ketika kebangkitan Yesus ini, malaikat yang menggulingkan batu itu. Batu itu yang tadi yang menutup kubur Yesus itu. Lalu di dalam ayat yang ke-11, Matius pasal yang sama, Matius pasal 28, ayat yang ke-11, ketika ini judulnya dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Tapi di sini kalau kita baca terus narasinya bahwa imam-imam ini berdusta supaya jangan menyampaikan bahwa sesungguhnya Yesus itu bangkit. Itu dalam Matius pasal 28. Itu mengenai poin kebangkitan Yesus Kristus itu. Nah, terus tadi yang poin mengenai tadi itu ya kubur Yesus dan kebangkitan Yesus. Baru tentang ya kebangkitan. Lalu apa tadi poinnya, saya sudah lupa tadi Bang Suma. Ya Bang, Yesus itu layaknya kalau dia itu pantas kemudian untuk dihukum, dia tidak seperti tapi dia dirajam. Silakan. Ya baik, saya jelaskan. Jadi begini Bang Suma. Yesus lahir di zaman pada saat itu, zaman di mana bangsa Romawi menguasai orang Yahudi pada saat itu. Jadi orang Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi, di mana penghukuman bagi orang-orang atau penjahat-penjahat pada saat itu disalib. Nah, mengenai dilempari oleh batu itu adalah tradisi orang Yahudi pada saat itu, di mana orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin bejat atau hal-hal yang melanggar tradisi umat Yahudi, maka mereka akan dilempari. Tetapi ini mereka membawa Yesus karena di mana Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Makanya tidak diterima oleh bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, karena pada saat itu bangsa Romawi yang menguasai orang Yahudi, maka mereka harus membawa kepada Kaisar, yaitu Pontius Pilatus. Karena mereka tidak punya hak untuk menghukum orang pada saat itu. Hanya yang berhak adalah kekuasaan bangsa Romawi. Makanya mereka tidak bisa menghukum Yesus dengan melempari batu itu, karena akan melanggar aturan penguasaan dari bangsa Romawi pada saat itu.
Makanya Yesus dihukum salib. Karena tidak terimanya mereka kepada pernyataan Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Matius pasal 16, di mana pengakuan Yesus, siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya menyatakan bahwa engkaulah Mesias, engkaulah anak Allah. Nah, disitulah orang Farisi menantang. Karena mereka tidak berharap bahwa Yesus itu datang, kemudian lahir di palungan. Bahkan dalam Alkitab bahwa itu di kandang. Nah, itu yang tidak diterima oleh bangsa Yahudi. Karena mereka mengetahui bahwa Yesus lahir dari keturunan Yusuf ini, yaitu Maria. Sedangkan Yusuf adalah tukang kayu. Makanya bangsa Yahudi ini tidak menerimanya. Oleh sebab itu mereka mau menghukum Yesus karena dengan statusnya itu. Mungkin begitu dulu, Bang Suma. Terima kasih. Saya tambahin sedikit dulu, sebentar Bang Suma. Ya, silakan. Ya, tadi Bang Suma mengkomparasikan ayat di Al-Quran bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan, betul ya? Yesus itu, Isa itu terangkat, ya. Yang pertanyaan saya, ya kan, berarti Yesus tidak mati ya menurut di Al-Quran. Yesus terangkat. Jadi Yesus di mana itu, Bang Suma? Gimana Bang, gimana? Ini, Yesus kan tidak mati, Nabi Isa tidak mati, iya kan? Iya. Dia terangkat, yang mati itu orang yang diserupakan. Pertanyaan saya, Yesus di mana sekarang? Di langit, Pak. Di langit atau di surga? Di langit, Pak, di langit. Oh, di langit. Iya. Ya, di langit di mana itu? Berarti dia nggak sampai di atas, Iya, di nggak kitab sampai Anda, di surga ya? di Setahu kitab kita kalau di di kitab atas itu, di kitab gimana? kitab Anda itu Yesus tidak pernah dinarasikan naik ke surga tapi ke langit. Cuman terjemahan yang dirubah kemudian. Oh enggak, Yunani, jelas di surga. Dia kembali, dia dari surga ya kembali lagi ke surga. Dan Yunaninya akan itu. datang, Silakan, ya, silakan Pak, silakan. iya, ya oke sebentar. Jadi dia akan datang kembali nanti pada hari penghakiman. Dan juga di Al-Quran sendiri mengatakan Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia akan datang nanti. Jadi Yesus itu, Isa itu tidak mati. Itu menurut Anda. Gitu. Jadi Yesus di langit aja sekarang Pak ya. Nggak sampai ke surga gitu ya. Di kitab Anda boleh Anda tunjukkan kalau ada original teks kitab Yunani yang mengatakan Yesus ke Paradiso. Pasti Pak, nggak Uranon. usah begini Pak, nggak usah kita bicara tes aslinya. Kita berbicara ya sudah diterjemahkan sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau begini Pak, jadi kalau aslinya mengatakan ke langit, terjemahannya mengatakan surga, mana yang Anda percaya? Pak, itu sudah orang yang terjemahkan itu ya orang-orang ahli kitab Pak. Ahli gimana kalau Uranon diterjemahkan surga? Ini karena Anda mengartikan satu persatu, kata per kata, Pak. Nggak bisa seperti itu. Uranon itu artinya langit. Kalau surga dalam bahasa Yunani itu paradiso. Ternyata original teksnya itu uranion, bukan daripada paradiso. Jadi masa mau dipaksa jadi surga Yesus itu kalau dikatakan uranon? Terjemahan tuh nggak sembarang Pak, apa yang diterjemahkan sama Lembaga Alkitab Indonesia itu. Iya, betul, ya tidak sembarang. Supaya kita mengerti. Hanya orang yang mampu membodohi orang sampai miliaran yang bisa menerjemahkan Bible itu. Kalau buktinya, Anda mengatakan original teksnya uranion, dikatakan dia surga. Mana yang betul, surga atau langit? Kembali ke original teks. Begini Bang Sumaya. Oh iya, lagi-lagi kemarin juga saya dengan Bang Richard ini memang gara-gara original teks kita ribut kemarin. Lagi-lagi Anda ketemu lagi dengan kesalahan ini. Iya, gini Bang Suma, dengar dulu. Kalau bicara soal dengan teks asli ya, beda dengan kalau di Al-Quran. Al-Quran kan ya memang di Arab ya, cuma jatuhnya di Arab saja, dia bahasa Arab aja. Tapi kalau berbicara Alkitab, itu ada 3 bahasa Pak di situ. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan Amaraik ya? Apa? Ada 3 bahasa itu.
Jadi bahasa Ibrani saja Pak, di Aramaik. zaman Nabi Aramaik, Musa, Pak, bukan Amaraik. Aramaik ya. Bahasa Iya. Ibrani saja di zaman Nabi Musa dengan zaman Yesus itu sudah mengalami perkembangan, Pak. Itu sudah beda, apalagi bahasa Ibrani sekarang. Begitu juga bahasa Yunani, Pak. Jadi kalau kita selalu mengatakan teks aslinya, ya sulit lah, Pak. Kita apa yang terjemahan saja itu yang kita yakini. Seperti Al-Quran, apa yang diterjemahkan ya itu yang kita bahas. Nggak usah kita kembali-kembali. Berarti kita mengartikan satu persatu sulit, Pak. Karena orang yang mengartikan itu juga bukan orang sembarangan. Iya, bukan orang Sedangkan bahasa sembarangan. Alkitab saja yang sekarang, Pak, itu yang sekarang yang 2023 itu sudah melalui proses pergeseran bahasa. Terjemahan tahun 74 dengan 83 itu banyak bahasa-bahasa dulu itu sudah bergeser artinya. Jadi mengalami banyak perkembangan. Jadi kalau kita selalu rujukannya teks aslinya, siapa kita bisa mengartikan seperti itu? Ya, ilmu kita apa? Itu yang saya sampaikan gitu, Bang Suma. Nah, Jadi kalau bahasa gini, Arab beda. Bahasa ya, Arab ya memang satu aja. Sejarah Arab itu aja. Kini 3 bahasa, Pak. Ibrani, Yunani, Aramaik itu sulit itu bahasa terdahulu ratusan tahun sebelum Masehi. Jadi kalau mau kembali ke teks asli, wah, tidak bisa kita artikan satu persatu segampang itu. Itu maksud saya, Bang Suma. iya, Silakan. jadi gini Pak, sebelum saya jauh ya, coba di dalam kitab Amsal ini adalah kitab hikmat kan gitu ya. Dikatakan gini, orang yang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang yang bebal membeberkan kebodohan. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohannya. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia kemudian tersesat. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang yang cerdik, tetapi orang yang bebal ditipu oleh kebodohannya sendiri. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijaksana bermahkotakan pengetahuan. Pengetahuan, pengetahuan, dan pengetahuan, bukan kebodohan. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk atau tanduk orang yang bebal adalah kebodohannya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mohon maaf saya harus bacakan hikmat kitab saudara nih. Jadi kita jangan mau diperbodoh. Kalau aslinya mengatakan langit, katakan langit. Walaupun malaikat mengatakan sekalipun itu adalah surga, Kak tolak itu. Itu salah. Original teksnya mengatakan langit. Kenapa harus dipaksa? Mereka juga bukan malaikat, mereka bukan manusia suci. Salah ya salah. Kan gitu poinnya Pak. Dan saya lebih berhikmat kalau dalam hal ini, karena kenapa? Amsal 15, 14 satu kali lagi saya katakan. Hati orang yang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohannya. Ini kitab yang setiap hari Bapak pegang. Pelajari hikmat-hikmat itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Yesus yang saudara saya tadi bacakan. Saya ngerti dalam Matius 28 dan juga di Yohanes 20. Yesus Maria diceritakan, malaikat diceritakan bagaimana kemudian malaikatnya membuka pintu batu dan seterusnya. Oke. Untuk apa malaikat buka pintu batu? Toh yang bangkit ini adalah Tuhan. Dia bisa menembus tembok. Tapi itu tidak dilakukan. Yang terjadi kemudian adalah Yesus itu menyamar seperti tukang kebun. Kenapa dia takut kepada Yahudi? Dia takut kepada tentara Romawi yang menjaga pemakaman. Sementara di dalam kitab yang sama,
Dikatakan dalam kitab Ibrani, data pasal 9 nomor 7, manusia mati hanya sekali. Yesus sudah mati sekali. Jadi meskipun dia dicincang, dibuat capcai oleh orang Yahudi, atau dia ditumis sekalipun oleh tentara Romawi, dia tidak akan mati. Kenapa dia harus nyamar? Kenapa dia harus takut? Harusnya Yesus itu tertawa di situ. Aku adalah Yesus yang telah kalian bunuh. Aku telah bangkit. Akulah Tuhan kalian. Tapi cerita itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya katakan sekali lagi, tidak ada satupun orang Yahudi, murid-murid terdekatnya, orang-orang yang dikasihinya, bahkan ibunya, saudaranya Yakobus, Yusuf, Yudas, Thomas, yang kemudian menunggu detik-detik kebangkitan Yesus. Nggak ada. Jadi narasi itu mau kita kemanakan kemudian? Eporia bangkit hari ketiga, muncul di gereja Romawi Yunani. Dituhankanlah dia. Tapi di tengah-tengah Yahudi, mana kitabnya? Kitab apa namanya yang bisa kita dapatkan hari ini? Yang menceritakan tentang orang yang mereka bunuh. Apakah itu Yesus Barabas atau Yesus Kristus yang mereka bunuh? Mana cerita itu? Bahwa di tengah-tengah kami terjadi gempa bumi, langit terbuka, banyak orang-orang kudus bangkit dan berjalan masuk ke Yerusalem. Disebabkan karena ternyata yang kami bunuh ini adalah inkarnasi daripada Tuhan. Mana data itu? Gak ada, Pak. Sibuknya di Vatikan, sibuknya di Yunani, sibuknya di Eropa. Di tempat di mana dia diceritakan sepi pemberitaan. Ibarat kata gini, kami Islam, oh hebat kali menceritakan Goa Hira, tempat penerimaan wahyu. Di situ dibebaskan Mekah setelah Rasulullah Muhammad SAW membawa pasukan 10.000 dari Madinah untuk meluluhlantahkan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kami euforia mengimani itu. Di sana ada disebut Hajar Aswad, ada Ka'bah di sana. Kami euforia menceraskan itu. Tapi orang Arab di tempat yang kami ceritakan tidak mengenal Hajar Aswad, tidak mengenal Ka'bah, tidak mengenal Gua Hira, tidak mengenal kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya iman kami buta, hoax. Sama yang Anda imani sekarang. Bercerita tentang Tuhan datang, bangkit pada hari ketiga, kuburan terbelah, orang-orang suci bangkit, berjalan masuk ke Yerusalem. Coba ke sana sekarang tanya, apakah cerita yang ada di Kristen itu benar? Bahkan kalau kita tanya, anda kenal Yesus? Enggak, itu siapa? Jadi yang Anda imani ini apa sebenarnya? Sementara Al-Quran menarasikan ahli kitab, ahli kitab, ahli kitab. Bukan Anda yang dinarasikan, tapi ahli kitab. Ahli kitab itu Bani Yakub, Bani Israel. Anda hanya pengikut. Mengimani ahli kitab yang keluar dari Yerusalem mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam agamanya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri. Anda boleh baca di Matius 23 nomor 15. Jadi Anda ini adalah orang yang masuk ke dalam agama orang Farisi menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu nubuatan Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, sebab engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu, dan setelah mereka bertobat masuk agamamu, engkau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kalau Yesus itu betul perkataannya, betul-betul dia adalah nabi, betul dia ada utusan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, maka nubuatannya ini wajib hukumnya terbukti. Alhamdulillah, terbukti Pak. Ada orang Farisi nyebrang lautan, menjelahi daratan, sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, sampai ke Efesus, sampai kepada Arab, kembali lagi ke Tarsus, mengajarkan Yesus atau Yeshua HaMashiach adalah jelmaan daripada Tuhan Dewa Theos yang datang menjadi manusia, mati bangkit pada hari ketiga, dan diaminkan oleh Romawi dan Yunani sehingga menjadi pengikutnya. Tapi Yesus mengatakan menjadi orang neraka. Dan Anda setelah mereka berkuasa, orang Vatikan ini keluar, nyebrang ke Eropa, ke Belanda, masuk ke Indonesia, Anda menjadi pengikutnya. Sekarang musuh terberat saudara saya adalah Bible itu sendiri.
Apa buktinya? Sudah kukatakan, Yesus terangkat ke langit. Anda maksa Yesus harus ke surga. Musuh Anda bukan saya, musuh Anda kitab Anda. Kenapa? Karena korban dari orang Farisi memang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan sebagai saudara, sebagai anak bangsa. Mungkin segitu dari saya, saudaraku. Silakan. Di sini ada guru-guru saya, ada Bang Handi, ada Bang Sidik, ada teman-teman yang lain. Silakan. Saya bikin kopi dulu campur Masako. Silakan. 10 menit sampai 30 menit. Lanjut. Halo Bang Oke. Zuma. Baik. Ya, jadi sambung dulu, ditanggapin dulu. Dulu dari- Biasa Bang Zuma. Ya. Lanjut. Siap. Oke. Siap. Nanti bisa Bang Bang Sidik. Phil mau tanggapi dulu Bang Phil atau Ya, gimana? mungkin begini Pak, saya tambahkan sedikit. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kau dirikan bagiku? Itu di dalam Yesaya 66 dan di dalam Kisah Para Rasul juga sama. Dia berkata seperti itu. Kisah Para Rasul 7 ya kalau tidak salah. Langit adalah tahtaku. Tapi dalam terjemahan yang lama justru dia berkata surga. Surga adalah tahtaku. Jadi ya mungkin ada persepsi yang berbeda, tetapi intinya ya langit ya, kalau mohon maaf ya Bang Zuma, bukan berarti yang begini, tapi kalau bagi saya langit ya itulah Allah bertahta di atas, bahkan di atas puji-pujian. Di mana kita mau taruh Allah? Allah berkuasa, dia yang membangun semua, dia tinggal bersabda jadi maka jadilah. Kalau Begitu. tidak bersabda Pak, berfirman. Berfirman, Bang Hendy Celebes. Ya silakan. Saya kopi dulu, saya mau putar kopi lagi nih. Campur Masako juga, campur Masako juga. Ngantri coto dulu nih. Kalau dengar Bang Zuma kayaknya kita jadi lapar ini. Tapi lapar dan haus akan kebenaran firman Allah. Tapi saya sangat senang dengar Bang Zuma baca Amsal tadi itu luar biasa. Itu Amsal Salomo. Jadi sesungguhnya hikmat dan pengetahuan itu berasal dari Allah. Dari mulut Allah lah keluarlah hikmat dan pengetahuan. Itu di dalam Amsal Sulaiman 3 ayatnya yang seterusnya. Iya Jadi betul. Bang Zuma bisa pintar begini juga karena hikmat dari Allah. Ya iyalah. Iya, bukan karena banyak baca, enggak juga, tetapi memang hikmat. Sehingga memang membaca Alkitab memang dibutuhkan hikmat. Yesus juga pintar Bang karena berasal dari Allah gitu. Yesus juga pintar Ya, karena berasal. iya. Amin. Ya, lanjut Bang Hendy Celebes. Ya, silakan. Pak Nelson lagi lah. Ya, tadi saya tanggapi mengenai kebangkitan Yesus itu. Jadi dalam Matius pasal 28 ayat 6 itu jelas mengatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Jadi Yesus itu bangkit di dalam Matius pasal yang ke-28 ini, ayat yang ke-6. Jadi mengenai pernyataan dari Bang Zuma tadi itu memang di dalam Alkitab sudah tercatat. Mungkin begitu saja. Bro Nelson. Bang King nggak? Ranjung Bang Handi ya? Bro Nelson, aku mah santai aja. Oh Bro iya. Nelson, setelah Yesus mati kan tuh ya. Menurut lu tuh bangkit sendiri apa dibangkitkan ya? Ya sesuai di dalam Wah, Bang Handi diulang-ulang itu terus. Yang lain dong pertanyaannya. Nah, ini kan dia sendiri yang Apa itu, Bang? ngomong. King, enggak tadi saya King. tanggapi yang Bang Zuma tadi. Jadi ini kan Iya. namanya kita berdiskusi. Kita tanggapi dulu apa pernyataan tadi gitu. Habis itu nanti tanggapi lagi gitu. Jadi harus ada searah begitu. Gitu. Tapi kalau menurut saya Bang, itu Yesus tidak bangkit sendiri. Yang ada di Bible ya, dibangkitkan dia. Gitu. Artinya ada kekuatan di luar Yesus. Jadi ada yang memberi kekuatan kepada Yesus. Betul ya? Setuju nggak? Lanjut dulu Bang. Lanjut. Ya lu setuju nggak? Gua kasih pulsa nih, Tadi kan sudah jelas saya tanggapi dalam Matius pasal 28 ayat 6. Sebab ia tidak ada di sini, sebab ia
telah bangkit gitu. Iya. Kalau dia bangkit sendiri, hebat dong. Orang mati bisa bangkit sendiri gitu. Itu kan topiknya. Tapi Bang memang Andi, sih, dia dibangkitkan, Bang Andi. Udah, iya. jelas. Ya. Apalagi? Jadi kalau Yesus dibangkitkan, berarti ada kekuatan di luar daripada kekuatan Yesus. Betul? Ada. Allah Ada. Bapa yang membangkitkan dia. Ah, yang mestinya kalau ada Allah Bapa yang membangkitkan dia, mestinya tuh yang dituhankan yang membangkitkan Yesus, bukan yang Dia kan di dibangkitkan. dunia kodratnya sebagai manusia, Bang. Hmm. Ya memang dia manusia toh, Iya, kodratnya sebagai manusia. bukan dia Tuhan kan? Makanya dibangkitkan. Iya. Jadi Yesus kan nggak Tuhan dia, kalau dia manusia. Ada roh ilahi dalam dirinya. Tapi yang berkuasa untuk membangkitkan, ya Allah Bapa. Udah. Roh ilahi yang mana yang bangkitkan? Bukankah dia udah punya? Kan saya katakan, Yesus itu kan kodratnya dia manusia. Tapi ada roh Dia ilahi dalam mati dirinya. ya, tubuhnya mati, yang bangkitkan Allah Bapa. Tapi roh ilahi kemana itu? Ada roh ilahi juga. Di dalam mayat. Ya kalau dia sudah mati kan, dia roh ilahi kan keluar dari dalam dirinya. Iya, Makanya dia berarti dibangkitkan sama Bapa. roh ilahinya Gitu. Kalau kemana? ada roh ilahi dalam dirinya ya dia bangkit sendiri. Berarti waktu dia mati, Iya kan? waktu dia mati, roh ilahi pergi dulu, keluar dia. Iya keluar dulu lah. Mungkin dia ke mall, ke di mana dulu jalan-jalan kan. Terus roh Bapak datang membangkitkan dia. Iya Bapa yang bangkitkan dia. Nah, Karena dia setelah kodratnya manusia di situ. Setelah dia hidup lagi, roh ilahi masuk lagi. Masuk lagi, kembali Ya lagi. buset, keluar masuk dia. Iya. Pak King Makanya Bang Andi, itulah Bang Andi kalau kita pakai akal, nggak mungkin lah. Nggak mungkin, Ya, ya. dia bangkit sendiri jadinya. Jadi memang akal harus dihilangkan dulu ya Pak King ya. Tidak, maksudnya akal dan Ah. iman. Tapi ya nggak usah lah Anda jadi Kristen dulu untuk memahami. Iya, Maksud saya Anda berhikmat aja deh, Iya, lurus maksud gua aja. gini Pak King. Objektif, maksud gua nggak gini gitu. subjektif. Maksud gua gini, Gitu. kalau mau jadi masuk gua gini, Oh. Pak King. Kalau mau jadi Kristen, akal disingkirkan dulu gitu ya. Nanti kalau sudah Tidak, akal dan Ah. iman jalan begitu. Tapi jangan akal berdiri sendiri. Kalau akal berdiri sendiri ya jadi bingung, lucu kan jadinya. Jadi kita berasumsi. Terus Jadi tadi seperti itu, ya roh ilahi dalam dirinya keluar masuk itu masuk akal nggak tuh ya? bisa aja bagi Tuhan di mana Tuhan kan Enggak. tidak terbatas ruang dan waktu. Masuk akal Dia mau manusia jadi nggak? apa saja bisa. Masuk akal manusia nggak tuh? Ya, akal manusia nggak bisa terjangkau Bang Andi. Oh, berarti nggak masuk Kita akal. ini apalah kita. Jadi Kan Anda juga meyakini akal manusia terbatas. jadi nggak masuk akal itu ya, urusan kayak gitu nggak masuk akal. Secara akal manusia nggak bisa melampaui Iya, iya, apa yang iya. Tuhan kerjakan, karena semua apa yang dikerjakan Tuhan itu selalu dengan ketidakmungkinan ya, itu di luar nalar itu, Iya, di iya, luar iya. akal Tumben- kita nggak sampai. Tumben Pak Gitu Pak King, saudaraku Bang Andi. tumben Pak King malam ini lucu deh. Iya, mau dengar nggak cerita gue ya, perjalanan spiritual gue yang kemarin? Lucu. Jadi begini Bang, Sampai namanya marah-marah kayak gitu deh, nggak usah kayak gitu lah Wandi. Kasihan itu si Riston, kalian kerja. Oh, dia sendiri yang datang bermimpi gimana sih? Dia sendiri yang ngomong Pak King. Lucu. Dia mimpi adalah babi sama naga berantem gimana tuh? Dia yang datangin COVID loh. Iya, dia udah tahu COVID datang. Iya, bos. Jangan-jangan dia yang hentikan bikin. COVID. Jangan-jangan dia yang bikin COVID tuh anak. Ada-ada aja. Aduh, itulah berbicara logika ya. Mudah-mudahan ada YouTube-nya tuh. Coba aja aku mau dengar deh. Ada di YouTube saya ada. Ada di YouTube-nya? Ada. Oke, Saya sering buka Bang, itu. nanti aku lihat. Saya sering buka itu, saya sering lihat. Tapi yang lebih heboh itu ceritaku, perjalanan spiritual aku yang aku ceritain semua pada serius semua. Ya itu namanya Tiba-tiba nggak aku ada bagus. Bang Andi di situ sama Bang Itu Suma. itu nggak bagus karena Yesus lu bawa-bawa. Nggak bagus. Lu menghina Yesus waktu itu lu. Pokoknya
Karena Yesus itu nggak mungkin kenal sama kita kan, kita belum ada waktu itu. Enggak, jangan salah. Yesus itu banyak orang-orang, kasih tahu Bang Andi ya. Banyak orang murtad gara-gara penampakan perjalanan spiritual. Ada penglihatan ketemu Yesus. Itu nggak bisa dipungkiri. Untuk Ya, jadi nggak seorang apa-apa. murtad itu jauh lebih luar biasa dibanding orang mualaf, Pak. Nggak apa-apa Pak. Wah, Setelah beda dia dengan orang mualaf. Disambut iya, dengan sukacita. betul Pak, Gitu, Pak Ing Bang. itu. Pak King, kalau ada murtad ketemu Yesus nggak apa-apa, itu hak dia. Malah ada pernah Yesus masuk YouTube. Lu- Iya, Yesus masuk YouTube. Bahkan ada yang lagi tidur gitu ya. Yesus datang kepadanya begitu. Berhubungan intim, Pak. Ada yang berhubungan intim murtad ya. Hebat kan ya, Pak King ya. Silakan. Setelah dia Apa murtad, lagi? Pak. Setelah dia murtad, ketemu Yesus bercahaya Iya. kan begitu ya. Iya. Terus Iya, kemudian habis itu, Banyak tuh cerita tuh. iya habis itu setelah diskusi nggak ada ilmunya dia. Mimpi aja diomongin terus. Ada aja lu Pak Tapi King. siapa itu Bagaimana kalau yang dengan- marah-marah itu? Sidik ya. Lu ngapain lu marah-marahin gua? Itu Bang Sidik. Ajak ngobrol Bang King. Dirayu. Siap. Rayu Bang Apa Sidik, nih? bisa nggak? Enggak, Iya, kenapa Pak? Allah, saya marah-marah di mana Pak? Memang suara saya kayak gini Pak. Saya nggak pernah marah-marah loh. Bang Sidik susah deh. Sepertinya Bang Sidik sudah ngantuk itu. Enggak. Iya. Ngopi Dia dulu. tiba-tiba ngambek dia. Pak, dari diskusi tadi Pak King dan teman-teman Kristen, saya ada dapat edukasi sedikit ya. Jadi pemaparan dari Gurunda Zuma gini. Mungkin dari ini Pak ya, kita masuk tadi kan pembahasan itu kan ada penebusan dosa ya kan gitu. Nah, jadi menurut Paulus Pak ya, nanti tinggal silakan Bapak-bapak tanggapi ya. Menurut Paulus, tak kala Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang di Taman Eden, maka seketika itu juga dosa asal mereka diyakini menjalar ke setiap tubuh anak cucu Adam, kan gitu. Seperti yang dijelaskan di dalam yang tertulis di dalam Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya kan? Nah, jadi di sini salah satu kutuk dari dosa asal kalau kita lihat di dalam Kejadian, Pak. Di dalam Kejadian 3 nomor 16 kan gini. Sebenarnya di sini kan apa namanya? Ini kan sudah terkena hukuman ya ini kalau kita lihat di Kejadian 3 dari Kejadian 1 sampai 16. Kita ambil poin di Kejadian 16 lah. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah di sini artinya karena dosa Adam dan Hawa tadi, maka sejak dahulu kala hingga hari ini seluruh perempuan keturunan mereka yang pernah lahir ke dunia pasti merasakan birahi kepada suaminya dan sama pastinya akan mengalami kesakitan luar biasa ketika melahirkan kan gitu. Nah ini menarik Pak. Kendati kata dosa asal atau dosa waris tidak akan pernah kita temui dalam keseluruhan isi Bible. Namun pengikut Paulus ya meyakini sepenuhnya bahwa kematian Yesus di salib itu adalah bagian dari proses penebusan untuk dosa asal dari Adam dan Hawa tadi kan gitu. Nah, adapun satu-satunya dalil yang terkuat yang paling sering disebut untuk doktrin ini adalah di dalam Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah, kan gitu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, artinya Paulus meyakinkan pengikutnya bahwa kutuk dosa asal atas setiap keturunan Adam dan Hawa tadi, khususnya bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan sendirinya sudah ditebus atau dihapuskan oleh Tuhan melalui peristiwa penyaliban Yesus. Sampai di sini lebih menarik Pak gini loh. Bila omongan Paulus itu benar bahwa dosa asal sudah ditebus, maka konsekuensi logis yang harus dibuktikan kebenarannya oleh seluruh pengikut Paulus sendiri adalah bahwa setelah peristiwa penyaliban Yesus, maka seharusnya
kutuk yang tertulis dalam Kejadian tadi yang di atas 3:16 sudah tidak berlaku lagi, Pak. Alias gugur dari semua orang yang percaya. Mungkin seperti itu. Mungkin Bapak bisa tanggapi. Silakan, Pak. Oke, baik. Kira-kira gimana? Saya tanggapi dari pernyataan dari Bang Sidik ya. Mengenai dalam kitab Kejadian tadi mengenai birahinya itu Adam dan Hawa itu ya. Iya, memang Ya, tidak Kejadian bisa 3:16 itu. Bisa Iya, dibuka 3:16. Kejadian Memang 1 juga tidak- bisa. Silakan. memang kita tidak bisa sangkal itu mengenai mereka kalau dalam Kejadian pasal 16 pasal 3 itu ya. Ya, memang harus terjadi harus ada timbul birahi itu. Kalau tidak ada timbul birahi itu bagaimana Hawa akan mengandung? Ya kan? Tapi di situ bukan bercerita tentang dosa seks. Seks itu diciptakan oleh Tuhan supaya kita memenuhi bumi ini. Kalau tidak ada birahi, bagaimana akan lahir anak cucu? Tidak mungkin dia tiba-tiba langsung hamil begitu, iya kan? Jadi kalau berbicara mengenai birahi itu harus, kalau tidak ada birahi itu sudah tidak normal, berarti ya mandulah. Jadi berbicara yang dosa itu ketika Adam dan Hawa di dalam Taman Eden itu bukan berbicara jatuh dalam perbuatan dalam tanda kutip melakukan hubungan keluarga ini. Kalau mengenai hubungan keluarga atau hubungan seks ini, berarti sampai sekarang kita berbuat dosa terus. Karena kan orang kan dalam dunia ini kan harus menikah. Berarti ketika dia melakukan birahi, dia melakukan seks, dosa terus. Lahirlah anak, dosa lagi. Ya kan? Jadi mengenai dosa itu adalah itu ketika mereka berontak kepada Allah. Karena Allah perintahkan jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada dalam tengah-tengah Taman Eden itu. Itu yang menjadi larangan-larangan Bapa. Makanya mereka melanggar titah Allah karena mereka sudah tahu hal yang baik dan hal yang jahat. Karena ketika mereka makan buah itu yang dilarang oleh Tuhan, mereka hidup selamanya. Makanya Taman Eden ini kan dipagari, dijagai oleh malaikat, tidak boleh seorang pun yang datang ke Taman Eden itu. Jadi penebusan Yesus Kristus itu bagi orang-orang berdosa itu bukan dosa yang artinya dalam melakukan secara perbuatan-perbuatan moral atau apa, bukan. Pemberontakan kepada Tuhan itu yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, mengenai perbuatan-perbuatan mungkin yang seperti contoh kriminal itu adalah perbuatan moral tidak baik di hadapan Tuhan, itu jahat. Tapi dosa yang dimasukkan itu dalam Kejadian itu adalah di mana mereka jatuh di dalam dosa, mereka melanggar perintah Tuhan. Mungkin itu saja, Pak Sidik. Oke, baik, Bapak. Jadi gini, Pak, di dalam Kejadian 3 itu konteksnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak ada berbicara tentang seks atau apa yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi gini, di dalam Kejadian 3:13 kemudian berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan
dan ia akan berkuasa atasmu. Ini saya berbicara tentang apa namanya Bapak, manusia jatuh ke dalam dosa gitu loh. Saya nggak berbicara tentang seks. Ini sudah kena hukuman ya, ini si siapa nih, perempuan yang makan ini Hawa ya. Nah di sini di Kejadian 16, makanya saya bacakan tadi Kejadian 16 saya langsung firmannya kepada perempuan itu kan. Nah kalau kita lihat di dalam Roma 5:12 yang dikatakan Paulus ini, surat-surat Paulus, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa, ya kan? Nah di sini di Kejadian 3 nomor 16, padahal ini sudah dihukumi dengan susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan kesakitan. Engkau yang akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, kalau kita lihat di Galatia juga di sini, nyambung ke Galatia Pak, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah, ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Artinya Pak, Paulus ini sabar, langsung ke sini aja. Jadi di sini Bapak, benar atau salah ini Pak? Coba kita lihat kenyataannya bagaimana. Sampai hari ini ternyata semua perempuan bersuami, tidak peduli dia percaya Yesus adalah Tuhan atau tidak, secara kodrat tetap memiliki rasa birahi pada suaminya masing-masing. Sedangkan fakta lain, ya, sedangkan fakta lain yang lebih pasti dan tidak bisa dibantah, ada terlepas dia percaya Yesus adalah Tuhan atau bukan, secara alamiah semua perempuan yang melahirkan sama-sama merasakan sakit yang amat sangat dan sulit dijelaskan gitu loh Pak. Nah sampai di sini mungkin Bapak bisa mengerti gitu loh. Yang salah ini Tuhan kah, editor Alkitab kah, Paulus kah, atau pengikut Paulus Pak gitu loh. Silakan Pak. Oke, saya tanggapi dari pernyataan dari Bang Sidik. Jadi begini Bang, jadi konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini, jadi ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya bukan berarti Tuhan menghukum mereka harus mati. Namanya kan Allah ini kan maha pengasih, maha pengampun. Makanya konsekuensi dosanya itu mereka hanya diberikan ganjaran. Jadi ganjaran yang didapati oleh Hawa ini adalah ketika dia melahirkan itu dengan penuh penderitaan. Ketika dia mengandung anak itu dalam 9 bulan itu dia menghadapi begitu dengan penderitaan ketika melahirkan. Jadi konsekuensi yang diterima oleh Adam dan Hawa itu. Nah, kemudian Adam yang harusnya kan di Taman Eden itu semua sudah tersedia. Semua sudah disediakan oleh Allah ini yang Maha Kuasa ini. Disediakan semua yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa itu sudah ada. Tidak perlu lagi kerja keras karena sudah disediakan oleh Adam dan Hawa ini. Tetapi karena konsekuensi dosa itu, sehingga mereka ya tidak lagi menikmati apa yang sudah disediakan Allah yang Maha Kuasa ini di Taman Eden ini. Mereka harus menerima konsekuensi itu yang tadinya sudah diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa ini dengan cuma-cuma, dengan tidak perlu lagi kegiatan atau aktivitas yang kerja keras. Tetapi karena mereka melanggar perintah kita Allah ini, maka mereka mendapat konsekuensi seperti itu. Jadi sekalipun Hawa harus menderita dalam melahirkan anak, dia tetap harus birahi. Karena itu untuk memenuhi perkembangan dunia ini. Karena kalau dia tidak membirahi atau tidak melakukan hubungan seks, maka tidak terpenuhilah bumi ini. Maka hanya 5 orang yang akan ada itu pada saat itu. Mungkin seperti itu. Bang. Oke Bapak. Jadi gini, Bapak, mungkin Bapak bisa baca dulu di Roma 5 nomor 12 dan 13. Itu bahwasanya Paulus mengatakan seperti itu Pak, gitu loh. Sementara kalau poin yang paling inti Pak, yang kalau mungkin saya yang paling inti yang mungkin saya bisa tanyakan ke Bapak, di mana Yesus menyatakan juga Pak, dia menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam, dosa waris. Di mana Pak itu? Dia menyebutkan nama Adam aja gitu loh Pak. Sementara Paulus menarasikan di dalam Roma 15 Roma 5 nomor 12 itu tentang dosa Adam gitu loh. Yang ditanggung oleh Yesus yang disalib, terkutuklah dia.
Di Galatia 3:13, sementara di Ulangan 12 satu perikop itu, Pak. Sang pencipta itu, Allah sang pencipta itu membenci pengorbanan manusia seperti yang tertulis dalam Ulangan 18 nomor 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban gitu loh. Masuk lagi Ulangan 18 nomor 12. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Begitu, Pak. Jadi di sini tidak ada pengorbanan manusia, Pak. Kalau dibuka di Ulangan 12, di dalam Ulangan 12 ini satu perikop itu tentang lembu, Pak. Pengorbanan, bukan pengorbanan anak manusia gitu loh, Pak. Ada kan, Pak? Iya, jadi memang di dalam perjanjian lama itu tidak ada pengorbanan anak manusia. Karena pengorbanan anak manusia itu nanti berapa ratus tahun kemudian, nanti berapa abad kemudian baru Yesus lahir itu. Baru ada pengorbanan itu. Tetapi dalam kejadian itu sudah jelaskan bahwa keturunanmu akan merumukan kepalamu. Yaitu keturunan kepalamu itu siapa? Itu iblis itu tadi, yang menggoda si Adam. Karena si iblis juga dikutuk oleh Allah yang Maha Kuasa ini. Begitu, Bang.